Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa an'im ala nabiyyina wa rasulina wa imamina wa qudwatina sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Alhamdulillah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas nikmat karunia taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Setiap langkah kita insyaallah menjadi cahaya penerang bagi kita nanti di yaumil qiyamah. Salawat dan salam terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan seluruh sahabat-sahabatnya dan muhajirin wal ansar. Manusia-manusia mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan menegakkan kalimat tauhid. Dan semoga kita semua dapat mengikuti langkah dan setiap kebaikan yang mereka telah lakukan, sehingga Allah kumpulkan kita nanti di yaumil akhirah bersama minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, para nabi, wasiddiqin dan orang-orang syuhada dan orang-orang saleh masuk surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapatkan syafaat beliau bighairi hisabin wala adab. Dan jemaah sekalian Allah muliakan, insyaallah kita akan lanjutkan kajian rutin kita. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu qala bainama Jibril alaihi salam qa'idun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala hadha babun min as-sama' futiha al-yawm wa lam yuftah qat illa al-yawm فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. Rawahu Muslim. Hadis ini diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abbas bersaudara dengan ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Abdullah. Sehingga Abdullah bin Abbas adalah sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang bercerita, beliau mengatakan bainama Jibril alaihissalam qa'idun inda Nabi, bahwa ketika malaikat Jibril ada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan kepada sahabat
kisah ini. Sami'a naqidan min fawqihi. Tiba-tiba malaikat Jibril mendengar ada suara. Naqid itu as-sawt. Ada suara min fawqihi, di atas. Farafa'a ra'sahu, kemudian malaikat Jibril mengangkat kepalanya. Faqala, kemudian Jibril berkata, Hada babun minas sama' futiha al-yawm. Suara tadi, suara pintu langit sedang dibuka. Ya, pintu langit sedang dibuka, sehingga terdengar suaranya. Didengar oleh malaikat Jibril alaihissalam. Walam yuftah qat illa al-yawm, dan tidak pernah dibuka pintu langit tersebut kecuali hari ini. Fanazala minhu malak, kemudian turun seorang malaikat. Ketika dibuka pintu langit tersebut, turunlah malaikat. Faqala, kemudian malaikat Jibril berkata, Hadza malakun nazala ila al-ardi lam yanzil qat illa al-yawm. Ini adalah malaikat yang turun ke bumi. Nazala ila al-ardi, dia turun ke bumi. Lam yanzil qat illa al-yawm, dia tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Fasallama, kemudian malaikat itu mengucap salam. Fasallama, malaikat itu mengucap salam kepada malaikat Jibril, kepada Rasulullah SAW. Jadi ini kan cerita dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dari mana dia tahu, sahabat Abdullah bin Abbas, bahwa ada malaikat turun, pintu langit dibuka, dia melihat malaikat Jibril? Nabi yang cerita. Nabi diceritakan kepada Abdullah bin Abbas. Suatu hari Nabi beliau cerita, suatu hari dia bersama malaikat Jibril. Ya, tiba-tiba malaikat Jibril mendengar suara dan dia mengangkat kepalanya, menengok ke atas. Kemudian Jibril berkata, ini pintu langit sedang dibuka kepada Rasulullah. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi, ini hari ini sedang buka pintu langit. Dan ini ada malaikat yang turun. Malaikat ini tidak pernah turun sebelumnya ke bumi, baru kali ini saja. Fasallama, kemudian malaikat itu mengucap salam, memberi salam kepada Nabi SAW dan kepada malaikat Jibril. Waqala, dan berucaplah malaikat itu, tentu turun atas perintah Allah. Ada sesuatu yang dibawa, ya, ada wahyu yang dibawa oleh malaikat ini. Sedangkan penyampai wahyu dari kalangan malaikat adalah malaikat Jibril. Ya, jadi yang menyampaikan wahyu kan malaikat Jibril kepada Nabi SAW. Lalu kenapa di malaikat bukan malaikat Jibril yang datang menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW? Berarti ada malaikat lain yang diperintahkan. Karena disitulah kemudian ada malaikat Jibril. Tidak ujuk-ujuk datang ini malaikat, datang ke Nabi. Ya, pada hakikatnya adalah ini malaikat Jibril yang membawa wahyu, mendampingi Nabi SAW. Tapi yang diutus ini adalah salah satu malaikat pilihan Allah yang tentu ada keistimewaan lain daripada apa yang dibawa, yang ingin disampaikan oleh malaikat tersebut. Waqala, dan malaikat itu berkata, Abshir binuraini utitahuma, bergembiralah wahai Muhammad. Abshir, bergembira, senang. Binuraini, dengan dua cahaya.
u'titahuma, yang diberikan keduanya ini kepadamu. Lam yu'tahuma nabiyyu qablak, yang tidak diberikan kepada nabi sebelummu. Fatihatul kitab wa khawatim suratul Baqarah. Yang pertama adalah Fatihatul kitab wa khawatim suratul Baqarah. Yang kedua, khawatim suratul Baqarah. Lan tuqra bi harfin minha illa u'titahu. Setiap huruf yang kau baca, maka aku akan diberikan pahala yang besar dan fadilah, keutamaan-keutamaannya. Jadi malaikat yang datang ini menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa telah diberikan dua hal yang tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Tidak pernah diberikan kepada Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian khawatim surat Al-Baqarah, penutup surat Al-Baqarah. Nanti dalam penjelasan hadis yang lain adalah dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, dari Amana Rasul sampai ayat yang terakhir. Ini disebut dengan khawatim suratil Baqarah. Ini dua ini yang dibawa oleh malaikat tersebut disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaannya, fadilah, tentang surat Al-Fatihah dan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Nah, malaikat ini datang menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melalui malaikat Jibril, menunjukkan keutamaan, keistimewaan, ya, terkait dua hal yang disampaikan ini. Kalau surat Al-Baqarah, ya, secara umum Al-Baqarah ada keutamaannya. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ada ayat kursi, itu juga memiliki keutamaan sendiri. Kemudian dua ayat terakhir di dalam surat Al-Baqarah. Jadi terkait Al-Baqarah ini disebutkan secara umum keutamaannya dari awal Al-Baqarah sampai terakhir Alif Lam Mim Dzalikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin sampai terakhir surat Al-Baqarah. Ada keutamaan secara umum. Nabi menyebutkan bahwa inna syaitan yafirru minal bait alladhi tuqra fihi suratul Baqarah. Rumah kita akan terjaga, ya, tidak akan diganggu oleh makhluk halus. Istilahnya kan makhluk halus, makhluk gaib. Ada yang menyebutkan roh-roh jahat. Semua istilah itu kembali kepada makhluk jin, makhluk halus, roh jahat. Ini istilah yang disebut oleh manusia. Nah, tidak akan diganggu apabila dibacakan secara umum surat Al-Baqarah. Kemudian di dalam Al-Baqarah ada secara khusus ayat kursi, ya, memiliki keutamaan tersendiri. Ayat kursi secara khusus disebutkan keutamaannya. Dalam hadis Abu Hurairah, Abu Hurairah pernah ditugaskan oleh Nabi menjaga Baitul Mal, Baitul Mal kas negara. Tiba-tiba ada yang nyolong, ada yang ambil, ditangkap oleh Abu Hurairah. Malam berikutnya datang juga ketangkap sampai 3 malam. Nabi bilang coba tunggu, ya,
nanti tubuhnya nanti malam dia pasti datang. Benar dia datang yang kedua kali dan sampai 3 kali datang. Kemudian laki-laki ini bilang, saya bukan bangsa manusia, saya bangsa jin, saya butuh dengan makanan ini buat anak-anak saya. Lepaskan saya. Kalau kamu lepaskan, saya akan ajarkan kamu sesuatu. Bila kau baca, kamu akan terbebas dari gangguan bangsa jin, kaum saya. Maka diajarkanlah ayat kursi. Dan ini disampaikan kepada Nabi dan Nabi membenarkan. Dan ini keutamaan daripada ayat kursi ada di dalam surat Al-Baqarah. Makanya kalau kita baca surat Al-Baqarah ya, dari awal sampai akhir, berarti 3 keutamaan yang kita dapat. Keutamaan yang pertama adalah Al-Baqarah tersendiri secara umum. Kemudian ayat kursi. Yang ketiga, 2 ayat terakhir Al-Baqarah yang disampaikan oleh malaikat ini. Kamu diberikan 2 cahaya. Cahaya yang pertama adalah Al-Fatihah, kemudian cahaya kedua penutup surat Al-Baqarah. Penutupnya ini yang mana dijelaskan dalam hadis yang lain. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan adalah 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Ini bisa jadi wirid harian, wirid rutin boleh nih. Baca surat Al-Baqarah untuk memproteksi diri kita, keluarga kita, ya, bukan hanya untuk sebagai benteng dari perkara-perkara gaib, tapi juga dalam hadis ini disebutkan menjadi cahaya. Dalam syarahnya ini cahaya di antara maknanya adalah orang yang merutinkan membaca 2 ayat terakhir Al-Baqarah menjadi cahaya penerang bagi satu di alam barzahnya. Yang kedua menjadi cahaya penerang nanti di akhirat. Nah, ini perkara-perkara ghaibiyah yang diterima oleh iman. Ya, mungkin kita akan berkata gimana bentuk cahayanya. Cahaya seperti apa nanti di alam barzah? Cahaya seperti apa di akhirat? Alam yang belum kita jumpai, kita imani, tapi hakikatnya seperti apa hanya Allah yang tahu. Ya, sebagaimana dulu kita di rahim ibu kita tidak tahu tentang hakikat dunia. Setelah kita di dunia baru kita tahu. Selama 9 bulan seorang bayi hidup di alam rahim, hanya muter situ aja, nggak kemana-mana, makan apa, tapi hidup dia. Hakikatnya itu alamnya. Kita nggak pernah tahu hakikat alam dunia. Kita belum sampai, kita masih di alam rahim. Nah sekarang kita di alam dunia, nanti hakikatnya alam barzah seperti apa? Tapi ini suatu perkara ghaibiyah yang wajib kita imani. Di alam barzah kita butuh cahaya. Di alam akhirat kita nanti kita butuh cahaya. Hakikat cahaya seperti apa? Allahu a'lam bishawab. Nah, di antara amalan-amalan seseorang yang kemudian nanti Allah berikan cahaya di alam barzahnya, Allah berikan cahaya di alam akhiratnya, ketika seseorang mengamalkan 2 ini, ya, mengamalkan membaca surah Al-Fatihah, kemudian 2 ayat terakhir, bukan ayat kursi, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Ya, rutinkan saja sebagai amalan, membaca 2 ayat ini. Dan tentu banyak lagi amalan-amalan yang lain. Sehingga di dalam Islam ini jamaah, kita harus dicukupkan dengan amalan-amalan yang warid dari Nabi.
Apa di amalan yang wajib? Yang memang ada sumbernya, bersumber dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dua ayat ini, di antara faedahnya nanti menjadi cahaya dan sebagai pelindung buat kita. Maka kita tidak butuh kemudian amalan-amalan yang tidak bersumber dari syariat, dan bersumber dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena besar kemungkinan bila mana ada amalan-amalan yang bukan dari sunnah Nabi syariat Islam, maka ini ada sesuatu yang berpotensi membuat seseorang menjadi syirik. Ada amalan-amalan meminta kekuatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa-doa perlindungan dari keburukan-keburukan, dari kejahatan-kejahatan baik yang gaib tapi tidak sumbernya dari Islam, khawatir adalah ada bantuan-bantuan dari setan. Jadi kemudian apa yang diamalkan, yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya tentu itu paling utama untuk kita amalkan. Kemudian di antara faedahnya disebutkan kalau kita membaca Al-Fatihah, kemudian 2 ayat terakhir Al-Baqarah, setiap hurufnya kita diberikan pahala dan setiap huruf ada keutamaannya. Dalam hadis lain disebutkan bahwa terkait 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, ini ada riwayat yang lain tidak diceritakan oleh sahabat Abdullah, tapi diceritakan oleh seorang sahabat bernama Abi Mas'ud Al-Badari. Dia mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayataini. Kalau yang pertama tadi tidak disebutkan 2 ayat, tapi disebutkan penutup surat Al-Baqarah. Di dalam hadis ini disebutkan 2 ayat terakhir min akhiri surat Al-Baqarah. Barang siapa yang membaca secara khusus 2 ayat terakhir di dalam Al-Baqarah fi lailatin, di malam hari, ya, berarti waktunya dalam hadis ini disebutkan kalau baca malam hari. Kalau tadi tidak disebutkan apakah malam, pagi, kapan saja diwirid. Di pagi setelah sholat subuh kita baca, sore hari kita baca, malam hari menjelang seseorang ingin tidur. Nah, ketika dibaca malam hari menjelang seseorang akan tidur, maka keutamaannya disebutkan kabacahu, maka cukuplah 2 ayat ini baginya. 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah cukup baginya. Cukup dalam perkara apa? Muttafaqun alaihi. Disebutkan bahwa kata cukup baginya ini cukup dalam hal apa? Yang pertama disebutkan kafatahul makruh tilkal laila. Dia terjaga dari setiap keburukan malam itu. Setiap keburukan, apapun keburukannya. Apa yang ditakutkan malam hari? Ya, baik yang goib atau non-goib. Jangan sampai kecurian, kecolongan, rampokan. Maka itu menjadi bacaan rutin, niatkan sebagai penjagaan, perlindungan, jaminannya dari Nabi. Ya. Baca 2 ayat Al-Baqarah, ya, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Maka insya Allah malam itu nggak ada yang kecolongan, nggak ada yang rampokan. Tapi ikhtiar dulu, sebagaimana ikhtiar Nabi SAW. Bukan kemudian ya udah taruh motor depan sana jalan, baca Al-Baqarah nggak hilang, ya dibawa kabur.
ikhtiar ini ya, sebagai doa setelah kita menyempurnakan ikhtiar kita sebagai manusia, ya, sebagai manusia ikhtiar, ya, menjaga keamanan, ya, maka baru kemudian ikhtiar doa, ikhtiar bumi, ikhtiar langit. Jadi dia akan dijaga dari keburukan malam itu, keburukan apapun, keburukan manusia ataupun keburukan makhluk gaib. Kemudian yang kedua, maksud dari kafatahu, dia akan dicukupkan oleh Allah, kafatahu min qiyamil lail, seandainya malam itu dia tidak bangun salat tahajud, maka cukup bacaan tadi sebagai pengganti salat qiyamul lail. Jadi membaca 2 ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah menjadi pengganti 2 rakaat salat qiyamul lail. Seandainya malam itu dia tidak bangun, maka cukup 2 ayat Al-Baqarah sebagai pengganti. Tapi jangan kemudian baca ini, kalau sholat qiyamul lail kan sudah membaca 2 ayat terakhir itu. Ya. Seandainya dia lupa. Dan Nabi SAW, bagian dari amalan yang beliau selalu jaga adalah sholat qiyamul lail. Ini amalan yang selalu dijaga oleh Nabi SAW. Nah, tentu kita gak mungkin kualitas amal kita seperti kualitas amal Nabi SAW. Ada kalanya kemudian kita bangun malam, ada kalanya kita bangun malam, tapi setelah itu lagi bangun malam, sholat qiyamul lail. Seandainya itu menjadi sunnah yang kadang kita lakukan, kadang kita tinggalkan, kadang adalah sunnah. Nah, kemudian kalau kita membaca 2 ayat terakhir itu dan malam tersebut kita tidak bangun qiyamul lail, maka pahalanya diberikan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengganti, makanya 2 ayat, pengganti 2 rakaat. Banyak amalan-amalan atau ibadah yang semisal dengan itu. Salat Jumat berapa rakaat? 2 rakaat. Padahal dikerjakan di waktu zuhur. Di waktu zuhur itu 4 rakaat. Lalu kenapa 2 rakaat? Jumat itu kenapa 2 rakaat? Karena ada 2 yang penggantinya. Apa? 2 khutbah. Ya, 2 khutbah sebagai pengganti yang 2 rakaat. 2 ayat pengganti 2 rakaat salat qiyamul lail. Nah, sebenarnya jemaah, Nabi bukan inti untuk yaudah kalau kamu enggak bangun salat tahajud 2 rakaat, dia baca aja 2 ayat Al-Baqarah. Intinya sebenarnya adalah perintah untuk bangun qiyamul, itu perintah utamanya. Tapi kalau kemudian mungkin nanti karena lelah, karena capek, kebablasan, ya, ternyata kita tidak bangun malam. Nah, karena nggak bangun malam, jangan sampai malam itu kemudian bablas, nggak ada pun yang kita dapat. Jangan ada yang terlewatkan. Maka karena kita tidak bangun malam itu, ada pengganti yang sudah kita baca. Membaca itu bukan niatnya untuk tidak bangun, bukan niatnya untuk tidak bangun malam. Tapi kalau seandainya tidak bangun malam, salat qiyamul lail sudah ada yang kita baca. Jadi kalau seperti ini yang utamanya perintah apa? Qiyamul lail atau baca 2 ayat Al-Baqarah?
qiyamul lail intinya. Ya. Ya. Jadi riwayat dari sahabat Abi Mas'ud Al-Badri, Nabi menyebutkan man qara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah. Kalau kita membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah di lailatin dalam suatu malam, ya, maka cukup baginya, cukup sebagai penjagaan, perlindungan bagi orang-orang yang membacanya. Waqila, dan ada yang mengatakan maknanya kafatahu min qiyamil lail, maka cukup baginya dua ayat itu sebagai pengganti salat qiyamul lail, salat malam. Kemudian terkait keutamaan surat Al-Baqarah disebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian laksana kuburan. Inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra fi suratul Baqarah. Ini tadi yang disebutkan bahwa keutamaan surat Al-Baqarah, jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini sering disampaikan oleh para ulama, mengingatkan kita tentang amal ibadah sesuai tuntunan Nabi SAW. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ada apa dengan kuburan? Coba, ada apa dengan kuburan? Jangan sampai rumah kita seperti kuburan. Kuburan itu sepi, sunyi, dan gak ada kehidupan, gak ada cahaya. Hakikatnya begitu. Jangan jadikan rumah kita sunyi, sepi dari kalamullah, dari ayat-ayat Al-Quran. Kedua, kalau ibadah, di antara hak rumah itu adalah kita berikan ibadah salat sunnah. Salat sunnah apa? Bagi laki-laki, salat sunnah bisa dilakukan di rumah, sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi salat di rumah. Kemudian bagi perempuan, disebutkan oleh Nabi, sebaik-baik salatnya seorang perempuan di rumahnya. Sebagai seorang perempuan di rumahnya. Artinya rumah itu tempat ibadah. Kalau rumah tempat ibadah, perhatikan. Kalau rumah tempat ibadah, sedangkan Nabi bilang, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Ya, berarti di situ ada terselip makna bahwa jangan jadikan kuburan pengkhususan secara khusus, bahwa dia harus lakukan begini. Tidak boleh kita mengkhususkan kuburan tempat ibadah. Ziarah kubur boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, dulu aku pernah melarang untuk ziarah kubur, kata Nabi. Fazuruha, silakan. Tapi kalau kita jadikan kuburan sebagai pengkhususan, bahwa melakukan ini harus, itu nggak boleh. Ziarah silakan, datang kubur kita doakan silakan, mengambil ibrah, mengambil pelajaran silakan. Oh, ini orang soleh, ini orang pejuang, ini silakan kita subhanallah ikuti kebaikannya. Jadi antara hikmah ziarah kubur itu adalah mengingatkan kita akan kematian. Kita pun akan mengalami apa yang dialami oleh orang-orang saleh tersebut. Kemudian kebaikan-kebaikan orang saleh itu kita lestarikan, kita bawa, kita hidupkan. Nah, itulah hikmah daripada ziarah kubur. Kita lestarikan apa kebaikannya. Jadi orang saleh itu pejuang, ya. Pejuang agama Islam.
berarti ya kita harus punya spirit perjuangan, semangat perjuangan dari apa yang kita ambil dari para pejuang Islam. Kemudian bentuk kita berterima kasih atas perjuangan mereka adalah doakan orang-orang saleh tersebut agar Allah mengangkat derajatnya di tempat yang mulia atas kebaikan, atas perjuangan mereka. Dan tidak boleh secara kemudian melakukan pengkhususan sholat di kuburan ya. Karena perintah sholat ya bagi perempuan seabdol sholatnya adalah di rumah tempat ibadah. Kemudian Nabi SAW mencontohkan beliau sholat sunnah di rumah beliau SAW, rumah tempat ibadah. Maka jangan jadikan kuburan tempat di situ sholat. Makanya kemudian ada hadis yang melarang. Kalau laki-laki tadi sholat sunnahnya di rumah, tapi kemudian berjamaah di masjid, bagi perempuan sebaik-baik dan seabdol sholatnya adalah di rumah. Nah ini kemudian dijelaskan oleh para ulama, seabdol sholat perempuan di rumahnya. Kok bisa seabdol? Bahkan disebutkan lebih besar pahalanya dibandingkan laki-laki yang sholat berjamaah di masjid. Logikanya gimana? Ternyata sholat perempuan lebih besar daripada sholat seorang laki-laki berjamaah di masjid. Dijelaskan oleh para ulama bahwa apa yang dilakukan oleh laki-laki, yaitu para suami, didapatkan pahalanya bagi perempuan. Seorang suami dia berangkat ke masjid, sholat berjamaah, pahalanya berapa? Di dalam sebuah hadis 27 derajat, dalam riwayat lain 25. Sedangkan perempuan setiap dia sholat di rumah dan itu adalah bentuk pengabdiannya kepada suaminya, dan setiap apa yang dibutuhkan oleh suaminya dia siapkan, maka pahala yang dilakukan oleh suaminya dia dapat, kemudian amalan yang dia lakukan dia dapatkan sendiri. Berarti kalau suaminya berangkat ke masjid melaksanakan sholat berjamaah, atau suaminya keluar bekerja, atau suaminya melakukan kebaikan-kebaikan, dan dia di rumah menjaga amanah suaminya, setiap pahala yang didapatkan oleh suaminya dia dapat, terus kebaikan yang dia lakukan dia dapat. Kalau laki-laki mendapatkan 27 derajat sampai sebatas itu, dan 27 derajat kebaikan itu diberikan juga kepada istrinya, dan istrinya melakukan sholat di rumah dia dapat satu pahala, 27 tambah 1 berapa? Nah, itu cara apa ya? Hitungan sederhana untuk memahami apa yang disebutkan Nabi, bahwa sholat perempuan itu lebih afdal daripada laki-laki. Yang mengatakan sholatul mar'ah, sholatnya perempuan seabdal-abdalnya di rumahnya. Kok bisa? Secara sederhana memandang dan memahami hadis itu seperti tadi. Pahala yang didapatkan oleh suaminya dia dapat, dan apa yang dilakukan juga dia dapat. Jadi lebih besar pahalanya. Nah, artinya bahwa kalau tadi Nabi menyebutkan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, ya, maka di rumah kita melaksanakan ibadah, ada ibadah sunnah bagi laki-laki, ada ibadah wajib bagi perempuan, dan amalan-amalan yang lain. Di antaranya adalah bacakan Al-Quran, perdengarkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran. Ajarkan Al-Quran. Jadi jadikan rumah kita itu markas kebaikan. Kalau kita kemudian
kita di luar rumah dia belajar Al-Quran, belajar tahfiz di luar rumah. Tapi juga harus ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai agama yang menjadi kewajiban kita juga kita ajarkan di rumah. Ya, jadikan rumah itu tempat kebaikan. Apa yang mampu kita ajarkan untuk anak-anak kita? Mungkin kita nggak mampu mengajarkan Al-Quran, tapi ajarkan yang lain. Jadikan rumah itu tempat kebaikan. Mohon maaf, rumah itu bukan hanya menjaga fisik kita untuk tidur, berlindung dari hujan dan panas, tapi adalah tempat kebaikan. Apa nilai-nilai kebaikan yang kita ajarkan di rumah? Kewajiban bagi para suami, kewajiban bagi para ayah. Anak kita boleh belajar agama di luar, silahkan. Tapi jangan lupa di rumah juga diajarkan nilai-nilai agama. Kami nggak mampu, silahkan datangkan guru agar ada nilai kebaikan di rumah itu. Suami sudah bisa baca Al-Quran, istrinya belum bisa baca, ajarkan di rumah. Romantis nggak Pak? Kira-kira Bapak yang ngajarin istri baca Al-Quran? Ada taklim di rumah, ya, ajarkan adik bata kan? Ada kebaikan di rumah. Hanya Nabi menyebutkan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Tidak ada rutinitas khusus di kuburan, itu tidak ada. Kecuali yang mengantarkan jenazah, pemakaman. Selain itu tidak ada. Ya. Ziarah kubur yang kemudian menjadi khilaf di antara kalangan ulama. Ya, ini khilaf ya. Tadi saya sebutkan tidak ada ritual khusus di kuburan. Tapi ada kemudian kita tak biasa lakukan. Ziarah secara khusus, bukan kita memandang bahwa itu wajib. Enggak. Ada orang yang berziarah setiap mau masuk bulan Ramadan. Apa istilahnya? Hah? Nyekaran. Baik. Nah, itu dibahas itu di kalangan para ulama. Apakah boleh atau tidak? Ini kemudian dibahas di kalangan para ulama. Silakan berziarah. Ya. Jangan tentukan waktunya. Kalaupun memang sebelum Ramadan, tapi kita ditentukan bahwa dia harus di hari Jumat, dia harus di hari Sabtu, ya kapan saja harinya, silakan. Kemudian ziarah setelah Ramadan. Kalau sebelum Ramadan istilahnya nyekar. Kalau setelah Ramadan ada istilahnya nggak? Nggak ada. Tapi dia tidak tentukan harinya, tidak tentukan waktunya, silakan. Ya. Ustaz, saya nggak nyekar, boleh nggak? Enggak. Oh boleh. Ini yang ingin saya sampaikan. Jangan menganggap bahwa ya Allah, saya menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Karena nggak nyekar, itu nggak boleh. Nah, berarti kita sudah berduka. Dalam hal ini al-fakir saya itu silahkan. Jangan tentukan waktunya, silakan berziarah. Kemudian kalau nggak nyekar merasa jadi anak durhaka, enggak. Cukup dari rumah kita doakan, sudah selesai. Kalau kita ingin nyekar silakan, silakan. Kalau al-fakir melihat silakan. Ya. Kenapa? Karena kalau ada orang yang kemudian merasa bahwa dengan dia tidak nyekar, seolah-olah agamanya nggak sempurna, ada nggak boleh. Berarti ini kita menambah sesuatu hal yang tidak pernah dibebankan kepada kita oleh syariat. Jadi ya, silakan ziarah kubur mendoakan, dan syariat ziarah kubur itu utamanya adalah agar kita
kita mengingat kematian. Jangan merasa bahwa masih sehat segar bugar, lalu kemudian lupa mempersiapkan diri, memperbanyak amal, ya. Kemudian berziarahlah ziarah kubur sesuai dengan tuntunan syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya menjaga adab ziarah kubur. Ziarah kubur itu bukan hanya datang, kemudian di situ tengok, datang doakan, kemudian menjaga adab berpakaian. Jadi kita yang berziarah kubur jangan sampai perbuatan kita justru menyakiti, menyiksa keluarga yang kita ziarahi. Bisa nggak? Bisa. Datang ziarah kubur perempuan, dia datang ziarah kubur, kemudian memakai pakaian yang tidak layak, berpakaian seperti telanjang. Seandainya keluarga kita yang kita ziarah itu, ya, kita lihat, kita dengar bagaimana rintihannya di sana ketika anaknya datang, atau cucunya datang dibawa oleh anaknya, tapi pakaiannya tidak menutup aurat. Seandainya kita dengar bagaimana teriakannya di sana. Datang ziarah silakan, jaga adab. Usahakan jangan duduk di atas kuburan. Ustaz, saya berdiri, nggak apa-apa, berdiri aja, doain boleh. Bahkan itu lebih utama ketimbang kemudian kita duduk di atas kuburan. Lebih utama berdiri. Oh enggak, kan tidak tahu enggak beradab. Justru ketika kita duduk di atas kuburan, itulah dalam syariat yang dianggap tidak beradab. Mending berdiri doakan. Kenapa? Enggak ada tempat duduk nih. Kalau saya duduk di kuburan orang, saya duduk. Mending berdiri. Apalagi tidur di kuburan gitu. Berdiri, Pak. Seseorang duduk di atas bara api lebih baik dibandingkan dia duduk di atas kuburan. Benar. Nah, sekarang kalau ada bara api di sini, ada yang nggak mau tiba-tiba mau dudukin bara api? Nggak ada yang mau. Tapi kita dengan nyantai duduk di atas kuburan. Iya, mending berdiri. Atau jongkok. Ya jongkok aja, nggak apa-apa. Kalau memang ingin duduk jongkok. Ya. Coba praktek itu, duduk. Jangan sakit dulu, jangan subuh. Maka lebih baik berdiri. Kadang kita melihat sesuatu yang dinampakkan sesuatu yang zahir baru paham. Tapi bila apa, seseorang duduk di atas bara api itu lebih baik baginya dibandingkan dia duduk di atas kuburan. Kalau logikanya ada ke orang yang mau duduk di atas bara api? Nggak ada. Tapi itu juga kuburan begitu gampang. Hati-hati. Itu bagian dari adab, diajarkan kita. Ya. Kalau mau duduk silakan jongkok. Jangan duduk di atas kuburan. Nah, ada yang memandang itu suatu hal yang yukrah, dibenci, ya, dia makruh. Walaupun tingkatan sampai ada mengatakan tapi tetap itu dilarang dalam syariat. Jadi itu diantara adab-adab yang diajar oleh syariat ketika ziarah kubur. Yang pada alhasil intinya jemaah sekalian Allah muliakan, jangan jadikan rumah kita seperti kuburan. Kalau tadi masuk kuburan ada adabnya, maka masuk rumah ada adabnya. Karena rumah kita bukan kuburan. Ya. Kemudian masuk rumah ada adab, masuk kuburan ada adab, masuk rumah ucap salam. Ya. Walaupun rumah kita sendiri
sendiri, ada adabnya. Berikan cahayanya di rumah tersebut. Cahaya adalah ibadah. Katanya bagi laki-laki ibadah sunnah, bagi perempuan silakan dia salat wajib di rumahnya. Baca Al-Quran, berikan cahaya Al-Quran di rumah kita. Jangan gelap gulita. Jangan rumah menjadi tempat yang menyeramkan. Ya. Tapi sekarang kuburan ada yang serem. Gak ada serem kuburan dulu, kuburan serem. Sekarang gak ada serem. Oh, saya lebih di kuburan. Bikin sinetron di kuburan. Benar. Uji nyali di kuburan. Ya. Saya nasihati itu diri semua kalau ada ini yang suka-suka bikin sinetron di kuburan, ya, kemudian film pendek di kuburan, bikin konten di kuburan. Nauzubillah. Jangan. Itu bagian dari adab. Kita menjaga. Baik, jamaah sekalian memuliakan, mungkin ini yang kita sampaikan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan saya tentang sholat. Sholat, ya. Tentang sholat. Ini misalnya sholat isya berjamaah. Isya berjamaah. Atau sholat apapun yang sudah berjamaah. Kemudian pada saat imam sudah mendapat kedua rakaat, ada makmum masbuk nyusul ikut imam. Selesai 2 rakaat imam salam. Nah masbuk kan masih ada 2 rakaat. Ya. Kemudian datang lagi imam masbuk yang kedua. Ya. Yang lagi yang makmum Iya. ikut jadi imam bagaimana? Makmum bagaimana sholatnya begitu? Baik. Jadi kita berjamaah atau bermakmum kepada orang yang masbuk. Ya, berarti inti pertanyaannya, bolehkah seseorang menjadikan imam orang yang masbuk? Diperbolehkan. Ya, dengan syarat dia sudah dalam kondisi menyempurnakan sholatnya, bukan berimam kepada 2 imam. Jadi sudah selesai, imam yang pertama sudah selesai, kemudian masbuk, maka kemudian kita menjadikan dia imam, diperbolehkan. Lalu bagaimana niatnya? Makmum berniat sebagai sholat berjamaah, kemudian yang sedang masbuk dia meniatkan dirinya menjadi imam. Saat itu dia meniatkan dirinya menjadi imam. Ustaz, bagaimana kalau dia tidak meniatkan dirinya menjadi imam? Apakah sah? Seandainya ini saya nggak paham atau orang nggak paham, saya masbuk, tiba-tiba datang atau orang oleh saya berjamaah, dia sudah paham berarti memasang niat menjadi imam. Lah saya ini katakanlah mungkin saya nggak paham, nggak ngerti, maksudnya saya apa? Dia nggak meniatkan dirinya menjadi imam. Apakah sah? Apakah sah dan mendapatkan pahala ini makmum, pahala berjamaah? Tetap dapat. Walaupun ini nggak meniatkan dirinya. Tapi dalam fikih bahwa kalau ada seperti itu, kita meniatkan diri kita menjadi imam. Karena dalam hal apa? Hal kita menjadi imam, dalam di situ mendapatkan pahala berjamaah. Nah sekarang jamaah yang ini gimana? Double dong sudah dapat pahala? Tidak, menjadi sunnah bagi kita. Ya. Jadi saya menjadi imam itu mendapatkan pahala sunnah. Ya, karena sudah berjamaah tadi. Sebagaimana ada seorang sahabat yang pulang ke rumahnya, dia sudah menjadi makmum sholat berjamaah di masjid, dia pulang kemudian mengimami keluarganya. Dia menjadi imam mendapat pahala sunnah, makmumnya dapat pahala berjamaah. Dia bukan double dapat jamaah, enggak. Berarti 27 tambah 27 gitu kan. Enggak, ini dapat pahala sunnah. Jadi yang masbuk tadi ya mendapat pahala sunnah. Seandainya dia tidak meniatkan dirinya menjadi imam karena tidak paham,
dapat sah jamaah makmum tadi, gitu ya. Satu lagi. Ya. Apakah kelebihan dan keutamaan dua ayat terakhir surah Al-Baqarah dengan dua surah Al-Mu'awwidzatain? Al-Mu'awwidzatain. Baik, likulli lahu maqam. Setiap sesuatu ini ada keistimewaannya sendiri. Al-Mu'awwidzatain itu dua surat perlindungan, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi yang diamalkan oleh Nabi itu adalah Al-Ikhlas wal Mu'awwidzatain. Jadi Mu'awwidzatain itu selalu include, digabung oleh Nabi dalam amalan beliau dengan surat Al-Ikhlas. Kalau Mu'awwidzatain memang itu selalu dibaca oleh Nabi SAW ketika beliau hendak tidur, dibaca, dan itu diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah. Nabi ketika hendak tidur beliau baca Al-Ikhlas dan dua surat, ya, dua surat terakhir, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Beliau kemudian meniup tangan beliau dan usap di seluruh tubuhnya. Itu kalau membaca Al-Mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain lebih maknanya dan fadilah dan utamanya sebagai perlindungan. Al-Baqarah disebut oleh Nabi sebagai perlindungan, sebagai penjagaan, juga sebagai pengganti. Seandainya seseorang biasa qiyamul lail, malam hari itu tidak dia bangun, maka cukup dua ayat tadi sebagai pengganti. Tapi Al-Mu'awwidzatain tidak disebut sebagai pengganti kebaikan yang lain. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Saya pikir terkait kiat tadi, saya bilang kan kalau laki-laki jamaah di masjid, perempuan di rumah, artinya perempuan mendapatkan mana lebih besar dibanding dengan jamaah di rumah. Jadi laki-laki sama perempuan jamaah di rumah, itu mana lebih besar dari segi nilai. Satu itu. Kedua, terkait dengan jamaah tadi juga, apakah memang benar kalau di dalam masjid ada sedang berlangsung jamaah, kita tidak boleh membuat jamaah lain? Terus yang lebih satu lagi adalah apa manfaat orang yang meninggal kemudian dimakamkan, tapi di situ mendirikan masjid atau musola. Jadi beberapa kali saya sering ketemu di dalam surat masjid itu ada makam. Itu apa manfaat buat beliau yang katakanlah memberikan tanahnya untuk musola itu untuk dia yang meninggal, kenapa dia harus di dalam masjid atau musola itu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi laki-laki diperintahkan, pada perintah pertamanya bagi laki-laki adalah sholat berjamaah di masjid. Bagi perempuan afdalnya di rumah. Kenapa dia menjadi lebih afdal bagi perempuan ini? Tadi saya sebutkan, dan ini penjelasan para ulama. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh suaminya, maka perempuan ini mendapatkan pahalanya. Maka kalau suaminya keluar rumah, baik bekerja, mencari nafkah, kebaikan, dakwah, ibadah, contohlah dia keluar rumah sholat berjamaah, tapi perempuan ini kemudian dia sholat di rumahnya, maka pahala jamaah yang dilakukan oleh suaminya dia dapatkan, dan dia juga melakukan di rumah, berarti lebih afdal. Bagaimana kalau kemudian sang suami di rumah dia sholat berjamaah bersama keluarganya, sama-sama mendapatkan pahala berjamaah. Makanya ada riwayat 25, ada riwayat 27. Kalau di masjid dia berjamaah dapat 27, kalau di rumah dapat 25. Baik. Kemudian yang kedua tadi jamaah berjamaah, dua jamaah di masjid. Memang tidak bolehnya ini adalah tidak sampai pada derajat diharamkan, tidak ada dua jamaah dalam satu masjid untuk menjaga persatuan dan agar tidak berbeda niat-niat di antara orang yang berjamaah ini. Contoh, sholat zuhur
berjamaah, kemudian di sini bikin sholat zuhur, padahal sama-sama niatnya sholat zuhur. Karena niatnya sama, jangan sampai ada niat yang sama tapi beda kelompoknya. Yang boleh adalah ketika beda niatnya, silakan. Dan ini nanti akan dialami oleh jamaah kalau sedang ibadah dalam umroh, haji atau dalam keadaan safar perjalanan. Contoh di bandara, Pak. Di bandara ada orang yang sholat zuhur berjamaah, sedangkan dia mukim. Dia orang kerja di bandara, dia bolak-balik, dia bukan orang safar, maka dia sholat zuhur berjamaah, sempurna sholat zuhurnya. Maka kemudian yang sebagiannya ini kan musafir, sedangkan tiba-tiba saya mau masuk, sedangkan ini sholat safar, dia mengqasar sholatnya, kemudian dia menjamak sholatnya, dan saya mukim, saya bukan orang safar, lalu saya akan sholat berjamaah menjadi imam bagi orang yang safar. Karena berbeda niatnya, ini ada niatnya sholat jamak, sholat qasar, dan saya enggak, maka saya bikin jamaah baru. Dan dalam hal ini diperbolehkan. Paham ya? Karena khilaf dan khilaf ulama adalah bagaimana hukum orang yang berbeda niat antara imam dengan makmum. Ini jadi khilafnya di situ. Yang ini niatnya adalah sholat qasar, jamak qasar, sedangkan kita niatnya tidak sholat jamak qasar. Maka bagaimana hukumnya di sini? Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Diperbolehkan karena sama-sama sholat, nanti setelah sholatnya selesai, makmumnya boleh langsung melanjutkan. Ada yang tidak memperbolehkan. Kenapa nggak boleh? Karena beda niat. Nah, orang yang memandang, melihat bahwa berbedanya niat antara imam dan makmum tidak boleh menjadi berjamaah, makanya dia bikin jamaah yang lain, gitu. Bagi yang memandangnya boleh, ya berarti jangan bikin jamaah yang baru, langsung aja ikut. Contohnya, saya sedang safar, saya sholat zuhur 2 rakaat, Allahu Akbar, niatnya adalah jamak dan qasar. Zuhur 2 rakaat, selesai 2 rakaat, assalamualaikum, salam kan? Sedangkan orang yang bermakmum ini orang mukim, dia kerja di bandara, sedangkan dia bermakmum dengan saya. Gimana? Apakah 2 rakaat? Enggak, dia sempurnakan 2 lagi. Karena beda niatnya antara dia dengan imam. Nah, dalam hal ini ada yang memperbolehkan kalau dia memandang mengambil pendapat yang boleh, maka dia akan bikin jamaah baru. Kalau dia mengambil pendapat enggak boleh, dia lagi sholat jamaah qasar, sedangkan saya mukim, maka dia bikin jamaah baru. Dalam hal ini berarti boleh 3-4 jamaah di dalam satu masjid. Jadi berarti boleh nggak ada 2 kelompok jamaah sholat di masjid? Ya boleh, kalau kasus seperti ini. Tapi kalau karena kasusnya ini lagi bertengkar, masjid kita di satu masjid, kelompok ini adalah kelompok pengurus, yang ini kelompok jamaah, sama-sama sholat zuhur, jangan. Ya jangan, itu yang nggak boleh karena memecah belah, gitu ya. Jadi kan ada orang jamaah, terus setelah kelompok itu begitu datang jamaah, tanggung satu rakaat kita bikin lagi itu loh, Ustaz. Ya, jadi dalam hal ini ada yang masbuk kan? Ada yang masbuk kemudian berjamaah. Kan benar dia bisa jamaah dan kita bikin lagi, gitu ya? Belum selesai kan? Belum selesai. Kan nggak boleh. Ya, dia belum selesai. Dalam hal ini pada hakikatnya kalau kita mengikuti itu boleh, ya. Tapi kalau kemudian kita bikin jamaah karena Allah alam, kita tidak tahu. Maka tadi saya sebutkan bahwa bisa saja yang kita jadikan sebagai imam nih, apakah dia meniatkan gak ada jadi imam? Kalau yang makmumnya tetap berpahala, tapi dia meniatkan gak dirinya jadi imam? Dan Allah alam, kita gak tahu apakah memang dalam hal kelayakan jadi
bersama. Kemudian kalau kita memandang seperti itu, kayaknya khawatirnya dari segi pakaian pas dia sujud ternyata kebuka umpamanya, maka kita bikin tema baru. Jadi pilihannya boleh kemudian kita lanjutkan ikut berjamaah dengan yang maksud tersebut, atau kita bikin jamaah, gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang terakhir tadi, ya, itu manfaatnya apa itu? Allah. Baik. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu. Manusia kalau sudah meninggal dunia terputus amalnya, illa min thalath, 3 saja yang bermanfaat. Kalau yang 3 ini pasti sedekah jariyah. Kalau dia wakafkan tadi, wakafnya itu tetap bermanfaat kepada si mayit, karena ini dia wakafkan. Kemudian ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Berarti tanah wakaf yang dia buat masjid tetap bermanfaat bagi yang meninggal dunia. Tapi manfaat dia bahwa jangan jadi makin banyak manfaat dia dapatkan. Kenapa? Karena kuburannya berada di depan mimbar. Karena dia berada di depan mimbar, maka lebih banyak pahala. Enggak. Yang bermanfaat adalah amal wakafnya. Ya. Kalau dia dimakamkan lagi persis di samping mimbar, lebih besar lagi pahalanya. Enggak. Justru Nabi melarang. Ya. Jangan sampai ada masjid di dalam, ada kuburan di dalam masjid. Itu. Nanti ada khilafnya adalah ketika dia di luar tempat sholat, ya, di area masjid. Jadi ada khilafnya. Tapi kalau di dalam lingkungan masjid itu mayoritas bahwanya diperbolehkan. Beda ketika dia di luar tempat sholat. Apakah dia ada tempat khusus di sampingnya, ya, masjid atau di belakang masjid? Ya, maka kalau kita paham ini, kita sekarang ada keluarga kita atau kita sendiri suatu saat ingin mewakafkan sesuatu, atau keluarga kita ingin mewakafkan, maka silakan pahala wakafnya kan untuk orang tua, untuk keluarga. Tidak perlu sampai seperti itu. Wah, ini harus dalam makamnya di dalam musola, dalam masjid. Tidak ada utamanya. Yang utamanya adalah wakafnya. Ya. Jangan memandang bahwa kalau dia berada di dalam musola, kita di situ makin besar pahalanya. Enggak. Itu adalah larangan dalam syariat. Gitu ya. Allah a'lam bishawab. Baik, kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.